Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? So welcome to my YouTube channel with me, Miss Lia. In this occasion, I would like to talk about the TOEFL preparations. There will be some part, but today I just want to give you the first part about the introduction of TOEFL. Actually, what is TOEFL? So TOEFL is test of English as a foreign language. Jadi TOEFL itu adalah tes bahasa Inggris sebagai foreign language, bahasa asing. So it is required primarily by English language colleges and universities. Jadi memang TOEFL ini merupakan bagi beberapa kampus itu wajib ya untuk kalian yang mau apply ke sekolah itu atau ke kampus itu, saya have to follow for the TOEFL. Okay, so who is it for actually? It is for those whose mother tongue is not English or for those who are non-native speaker of English. Jadi memang karena ini tes untuk mengukur bahasa Inggris sebagai bahasa asing, jadi memang ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mother tongue itu artinya bahasa asli kita, bahasa yang dilahirkan bahasa yang kita gunakan pertama kali setelah kita lahir, yaitu yang bukan bahasa Inggris. Atau kita menyebutnya bahwa we are the non-native speaker of English. Jadi kita semua kan non-native speaker ya. Biasanya our mother tongue itu biasanya dipengaruhi oleh daerah kita masing-masing nih. For example, Miss Lia orang Jawa. Jadi mother tongue-nya Miss Lia itu bahasa Jawa. Mungkin for you yang dari Sunda, mungkin mother tongue-nya itu Sunda. Oke. Jadi bahasa Inggris TOEFL itu memang tes yang dipergunakan untuk mereka-mereka yang bahasa aslinya itu bukan bahasa Inggris. So if you are native, so it means that you don't have to follow the TOEFL. Kalau kamu udah bule, nggak usah ikut TOEFL lagi. Okay, what is TOEFL for actually? So it is used to measure the English proficiency. Jadi memang TOEFL ini digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kalian. Sejauh mana kalian bisa memahami bahasa Inggris, seberapa level tingkat kemahiran bahasa Inggris kalian diukur melalui tes TOEFL ini. There are some types of TOEFL test. Ada beberapa jenis tes TOEFL ini. Yang pertama adalah TOEFL prediction. Ini sebenarnya kayak tes untuk uji coba. Namanya juga prediction ya. Prediction itu kan artinya prediksi. Jadi mungkin kalau misalnya kayak mahasiswa ikut mata kuliah saya di TOEFL preparation, at the end for your final examination, I will give you the test. It's like TOEFL, so this is called TOEFL prediction. Kalau nanti di akhir saya minta kalian untuk mengerjakan soal-soal seperti TOEFL, itu namanya TOEFL prediction. Jadi just for trial ya, oke, hanya untuk trial aja. So the types number 2 is TOEFL ITP. ITP itu apa sih? Ini kepanjangan dari Institutional Testing Program atau Test Institutional atau Internal Use. Nah biasanya kalau misalnya kayak di IAIN Salatiga nih dosennya kan banyak. Nah dari rektor misalnya pengen mengetahui seberapa mahir kemampuan bahasa Inggris semua dosen-dosen IAIN Salatiga. Nah bisa nih IAIN Salatiga menyelenggarakan namanya TOEFL ITP. Nah, kemudian ada juga TOEFL PBT atau Paper Based Test. Nah, ini TOEFL yang resmi. Jadi kalau teman-teman ada persyaratan untuk memasukkan sertifikat TOEFL, nah silakan kamu boleh ikut PBT ini yang nanti kita akan bahas di video ini. Yang terakhir namanya TOEFL IBT. Nah, ini yang paling tingkat akurasinya paling tinggi, namanya Internet Based Test. Jadi TOEFL yang paling utama, yang paling diakui. Nah, ini biasanya kalau misalnya kamu mau kamu mau apply di universitas tertentu yang mengharuskan kamu mengirim sertifikat TOEFL, boleh kamu ikut TOEFL yang IBT ini, karena ini yang paling diakui. Oke. And today in this video, Miss Lia hanya akan membahas tentang TOEFL Paper Based Test. Nah, yang tadi namanya juga paper based. Paper based itu berarti kan pakai kertas ya. Maksudnya kamu ngerjain tes TOEFL-nya ini ibaratnya kayak kamu ujian UN. Masih ingat kan waktu SMP SMA ujian UN? Nah, ngerjainnya kan ada yang dibolong-bolongin kayak gitu. Nah, ini ngerjain TOEFL paper based test ya seperti itu. So, the TOEFL paper based test or PBT ini is a 4-session assessment that is offered in places where the TOEFL internet based
test is not available. Jadi sebenarnya kalau PBT ini kalau di Indonesia masih so popular. Kenapa? Karena Indonesia juga termasuk yang masih belum terlalu menerapkan internet based test. Jadi hanya sebagian-sebagian daerah yang sudah pakai internet untuk menyelenggarakan tes-tesnya. Tapi ini sudah diakui. Jadi silakan kalau kamu mau apply di beasiswa misalnya, if you want to apply for the scholarship, you can use this certificate for TOEFL paper based test ini sudah diakui. Okay. And the PBT is taken by just 3% of students who choose the TOEFL for their English language requirements. Jadi sebenarnya hanya 3% ya dari mahasiswa atau dari kita-kita ini yang memilih jenis TOEFL ini untuk standarnya mengukur kemampuan bahasa Inggris mereka. Kenapa? Karena many colleges and universities will still accept PBT scores, but some will consider that IBT only. Jadi memang ada beberapa universitas tertentu yang tidak, ya mereka masih menerima PBT ini, tetapi sebagian dari yang lain ini hanya menganggap yang paling akurat yaitu pakai yang internet tadi, yang IBT tadi, gitu. So it depends on the universities that you want to apply. Jadi tergantung dari universitas yang kamu mau apply. Misalnya kalau PBT boleh ya silakan pakai PBT aja gitu. Okay, so the PBT evaluates reading, listening, and writing skills along with the knowledge of English conventions through for testation such as listening comprehension, structure and written expression, reading comprehension, and the test of written English. Jadi memang di PBT itu biasanya mengukur kemampuan kita di reading, listening, writing. Ada 4 session di sini. Listening comprehension, structure, and written expression ini relates to grammatical, biasanya tes-tes yang kaitannya dengan grammar. Kemudian ada juga reading comprehension, bacaan, dan yang terakhir ada test of written English. Jadi memang tes untuk mengukur skill writing kita. Sorry. And the total timing of the PBT is 140 until 150 minutes, which includes 140 questions and 1 essay topic. Jadi kalau di PBT ini biasanya time durationnya lumayan panjang, 140 sampai 150 menit. Jadi pastikan sebelum teman-teman di sini ikut tes TOEFL ini, kalian harus sudah persiapan ya, karena waktunya lumayan panjang. Terdiri dari 140 pertanyaan itu dan juga 1 essay topic. Jadi kalau misalnya paper base itu tidak selamanya memakai test writing. Nah, kalau yang ada test writingnya itu biasanya dikasih essay topiknya hanya 1. Okay. Ya. Okay, the test currently has following session. Tadi misalnya udah sedikit menyinggung ya, ada listening comprehension. Apa sih tujuannya dari listening? Namanya juga listening kan mendengar ya. Jadi tujuannya adalah to demonstrate their ability to understand spoken English. Jadi sejauh mana tes ini akan mengukur pendengaran kalian. Paham nggak kalian tentang conversation yang diucapkan oleh native speaker? Biasanya ditayangin lewat audio, bentuknya audio. Jadi kalian hanya mendengarkan, kemudian menangkap makna. Kira-kira mereka ngomong apa sih? Biasanya bentuknya conversation gitu ya. Okay, and the part B is structure and written expression. Nah, ini kaitannya dengan grammatical gitu ya. So, the goal is to demonstrate their ability to recognize grammatically correct English. Jadi memang kaitannya dengan grammar, sejauh mana kalian bisa mengerti ini, memahami ini grammarnya benar apa enggak ya. Nah, itu jadi diukur lewat structure and written expression. And then for reading comprehension, it has the goal to demonstrate their ability to understand written English. Jadi kalau untuk reading comprehension, namanya juga reading, kan bentuknya teks ya. Jadi teks ini memang sejauh mana mengukur kalian paham nggak tentang bacaan-bacaan tertulis dalam bahasa Inggris. Okay. And the last one is test of written English. It has the goal to demonstrate their ability to produce correct, organized, and meaningful English. Jadi namanya juga writing, jadi kalian akan dikasih essay, topik ya, sejauh mana kalian bisa menuangkan ide-ide kalian ke dalam bentuk tulisan, paragraf yang benar, dan ada maknanya. Jadi nanti juga dinilai nih untuk yang tes writing ini. Tetapi tadi misalnya bilang tidak selamanya kalau paper based test ini ada tes writingnya. Biasanya hanya ada 3 tadi. Ada listening, reading, sama structure and written expression. Yang writing biasanya jarang yang ada. Nah,
Now we talk about the format of TOEFL paper-based test. Jadi ada formatnya. Yang pertama ada listening comprehension. For TOEFL itu terdiri dari 50 multiple choice questions. Jadi 50 pertanyaan bentuknya itu ABCD, ABCDE gitu ya. Nanti you just have to choose which one is correct answer. Gampang kok, kalian tinggal milih yang mana, kalau nggak yang A, yang B, yang C gitu ya. And then for the time is 35 minutes. Waktunya hanyalah 35 menit untuk listening. You just have to listen and then choose which one is correct answer. And then for the structure and written expression, biasanya ada 40 minutes it should be 40 multiple choice questions ya. 40 sama kayak tadi pertanyaan yang kamu harus menjawab dengan option, jadi kamu boleh memilih. And for the time is only 25 minutes. So can you imagine, waktunya 25 menit tapi soalnya ada 40. Wow, ya. Ini harus punya strategi khusus ya untuk mengerjakan soal jenis structure, karena memang kalau terlalu banyak dipikir nanti kamu akan kehabisan waktu. Okay, and then for the next part is reading comprehension, bacaan. So it consists of 50 multiple choice questions. Jadi ada 50 pertanyaan. The time is 55 minutes. Oh, waktunya panjang, Miss, gitu. Tapi kalau reading itu misalnya nggak terlalu, maksudnya agak pusing itu karena memang bacaannya biasanya teksnya panjang-panjang gitu ya. Jadi harus konsentrasi pada saat mengerjakan reading. Dan reading biasanya ditaruh di last part. Jadi waktu part atau sesi yang terakhir biasanya reading gitu. Okay, and then the last is test of written English atau TWE. Ini biasanya hanya ada satu essay question. Jadi pertanyaannya cuma satu. You just have to write and then develop for your ideas into the essay. And the time is only 30 minutes. Biasanya temanya hanya ada satu. Kemudian kamu harus mengembangkan keahlian menulis kamu tentang topik yang sudah diberikan. Begitu. Okay. Now we talk about the listening comprehension session for TOEFL PBT. Nah, listening ini ya, sedikit aja Miss Lia mau ngasih gambaran. Sebenarnya kalau the PBT's listening comprehension session is intended to measure the ability to understand spoken English. Jadi sejauh mana listening ini mengukur tingkat keakuratan pendengaran kalian tentang conversation. Misalnya ada conversation yang harus kamu dengerin antara native itu, and then you have to pay attention and then listen carefully, and then there are some questions relate to the conversation. Nah, test takers are given 30 up to 40 minutes to answer 50 questions. Jadi waktunya hanyalah 30 sampai 40 menit untuk menjawab 50 pertanyaan. Pertanyaannya biasanya tidak tertulis karena di tulisan itu kamu hanya ada jawabannya aja. So you have to listen carefully. And then the question in this session are all multiple choice and they are based on audio recording of conversations and lectures. Jadi memang pertanyaannya itu memang multiple choice ABC-nan ya, kamu bisa memilih. Karena ini listening, jadi nanti kalian akan diperdengarkan audio recording. So you have to pay attention, really focus ya. Untuk menangkap ini ngomong apa sih sebenarnya. Nah, nanti ada trik-triknya bagaimana cara mengerjakan untuk listening session. And the last one is correct answers are converted to a scale listening comprehension session score of 31 to 68. Jadi jawaban yang benar nanti tuh akan dikonversi ke skala listening itu, skornya itu antara 31 sampai 68. So the last will be the accumulation. Nanti di akhir akumulasi ya dari listening dan soal-soal yang lain. Jadi ada akumulasi skor TOEFL-mu berapa nanti di akhir gitu. Okay, now is the part of we will talk about the structure and written expression session of the TOEFL PBT. Jadi the structure and written expression of PBT ini, it has the goals to measure the ability to recognize language appropriate for standard written English. And it covers 40 questions in 25 minutes. Jadi untuk soal structure, itu kamu hanya harus mengidentifikasi jawabannya mana yang benar sesuai dengan grammatical. Soalnya ada 40, waktunya ada 25. Oh my god, ya memang waktunya sangat singkat sekali. So, nanti juga kita untuk video berikutnya akan Miss Lia kasih tips-tipsnya gimana caranya untuk mengerjakan soal berbentuk structure. Karena kalau kamu membaca satu persatu, tentu saja kamu akan
kehabisan waktu ya, karena waktunya hanya 25 menit. Jadi kamu harus melakukan beberapa macam strategi untuk menjawab soal ini. And then for structure and written expression questions are also multiple choice. Jadi semuanya itu multiple choice. You just have to choose which one is correct answer. Semuanya tuh ABC-an gampang ya gitu. And two types of exercises are include. The first one is question in which test taker must complete sentences with the best word choice. And question that require test taker to choose which underlined word or phrase must be changed in order to correct the given sentence. Jadi ada dua jenis tipe soal untuk structure dan written expression ini ya. Ada yang kamu hanya memilih kata-kata yang benar tuh yang mana. Ada juga kamu yang harus mengunderline, menggarisbawahi mana kata atau frasa yang benar untuk structure atau soal itu gitu. And the scale, structure, and written expression score are reported from 31 to 68. Jadi untuk skalanya itu nilainya itu antara nanti bisa di-convert ke tabel gitu, skornya antara 31 sampai 68. Jadi nggak mungkin nilai kamu 0, 1, 2, 3 ya, karena skornya mulai dari 31. Lumayan ya. Alright, and now the part of reading comprehension session for TOEFL PBT. Jadi PBT reading comprehension is designed to measure the ability to understand non-technical reading material. Jadi memang namanya juga reading, jadi untuk mengukur sejauh mana ketika kalian membaca sebuah teks, kalian paham atau enggak gitu. So students are allowed 55 minutes to answer 50 multiple choice questions on reading passage intended for non-specialist. Jadi pertanyaannya ada 50 multiple choice ABC-an gitu. Kemudian kamu harus membaca dan kamu harus menjawab pertanyaan. Waktunya 55 menit. Cepat banget ya gitu. Okay, and the question asks about information stated or implied in reading passage and the meaning of specific words or phrases. Jadi semua pertanyaan itu jawabannya ada di reading teksnya itu sendiri. Jadi nggak usah nyari-nyari jawaban kemana-mana, di teksnya itu ada. Cuma ada pertanyaan yang memang related dengan specific words. Jadi misalnya kata-kata yang spesifik, misalnya kayak sinonim, antonim gitu ya, atau phrases. Jadi ada frasa-frasa yang memang harus ini kira-kira apa ya artinya ya. So you have to make your own analogi gitu ya. Kira-kira analogimu ini kira-kira jawabannya apa ya? Ini kira-kira sinonimnya apa ya gitu. Okay. And the scoring scale for PBT reading comprehension range from 31 to 67. Jadi range skalanya itu dari 31 sampai 67. Lagi-lagi nggak ada nilai di bawah 31. Jadi kamu sebenarnya nggak ada nilai 0 di situ gitu. Santai aja gitu. Okay. And this is the test of written English. Tadi Miss Lia sudah sedikit jelasin kalau nggak semua itu ada test writingnya. But actually for the purpose of test of written English is to measure the ability to write in English. Nah, ini mungkin ada beberapa yang memang mensyaratkan tetap harus pakai writing untuk mengukur sejauh mana kalian bisa menulis essay, menuangkan ide-ide kalian ke dalam bentuk essay tentang topik yang sudah diberikan gitu. Tes ini includes one essay which student are given 30 minutes to complete. Jadi hanya ada satu topik. You just have to write down in 30 minutes. Waktunya 30 menit. Jadi kamu harus bisa develop your ideas in this test ya. And common test of written English essay prompt us students to choose one of the two positions on an issue and construct an argument justifying their choice. Jadi memang kalian tuh biasanya hanya akan memilih untuk memberikan argumen-argumen terhadap sebuah isu. Jadi pengetahuan kalian tuh harus luas sebenarnya. Kayak misalnya, Miss Lia mau kasih tema tentang online learning. What do you think about online learning misalnya? Terus ketika kamu nggak tahu online learning itu apaan ya? Aduh aku nggak tahu. Nah itu kan akan kesulitan. Jadi kalau untuk tes ini memang kamu dituntut untuk bisa berpikir tentang sebuah isu, menganalisis. Oh, online learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, bla 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 gitu. Kamu tuangkan ke dalam bentuk esai, waktunya 30 menit. Okay, and alternatively, test taker may see an essay prompt that asks them to discuss a technological invention that they consider important. Okay,
Yeah, and the scoring scale for test of written English is 0 to 6. Nah, ini ada nilai 0 nih. Kalau kamu mungkin nggak mengerjakan atau dan lain sebagainya, mungkin nilainya bisa 0 ya. All students taking a PBT are required to complete the test of written English. Though this session is separate from the rest of the exam, it is not optional. Jadi memang tes ini memang agak terpisah dengan tes yang tadi, yang ada 3 tes itu, jadi optional, bisa ada, bisa nggak ada. Okay, and this is the score on the PBT. Ada scale-nya, ada skornya. Skornya biasanya kalau rata-rata kalau yang pengen dapat beasiswa ke luar negeri minimal 550 ya. Nah, itu diukur dari mana sih? Nah, itu biasanya diukur dari akumulasi dari tes yang tadi pertama. Ada listening, ada structure, ada reading. Nah, itu nanti dijumlah, di-convert ke apa namanya skalanya itu, kemudian diakumulasi. Nah, nanti skornya adalah in addition to the scale session score not above, student receive a total score for the PBT on a scale of 310 to 677. Jadi dari 310 sampai 677. Jadi nggak ada skor nilainya 0 ya. Minimal itu 310, itu minimalis banget skornya. Tapi ya rata-rata mungkin kalau kamu 450, 500 itu udah lumayan banget lah. 500 lah paling enggak ya, itu udah bener-bener lumayan gitu. Tapi kalau if you want to apply for the scholarship, misalnya kayak sekolah di luar negeri, study abroad for example, ya mungkin kamu butuh 550 minimal ya. And this total score is built from listening comprehension, structure and written expression, and reading comprehension session only, and does not include the score for the TWE. Jadi yang tadi Miss Lia udah bilang berkali-kali, untuk skornya ini sebenarnya hanya terdiri dari tes listening, kemudian structure, dan juga yang terakhir reading ya. Jadi untuk writingnya tidak termasuk di penilaian skor TOEFL ini. Kemudian for each of the 3 multiple choice session, all question contribute equally to the session score, and there is no penalty for guessing. Points are not deducted for incorrect answer. Nah, jadi nggak ada pengurangan skor ya. Jadi kalau misalnya kamu jawabannya nomor 1 harusnya B, tapi kamu ngisinya A, kan salah tuh, terus nilai kamu dikurangi. No. Jadi memang semuanya itu tidak ada penalti atau tidak ada hukuman atau tidak ada pengurangan lah ya, pengurangan skor untuk jawaban kamu yang incorrect, yang tidak benar, yang kurang tepat. Yang terakhir, all 3 session are equal factor in PBT total score. Jadi total skornya untuk tes TOEFL jenis PBT ini memang dari 3 tadi itu. Listening, structure, and written expression tadi ya. Kemudian yang terakhir yaitu reading. Okay. Ya, selesai. Okay, that's all of about the introduction of TOEFL. And for the next part, I will share about one by one from the session, mulai dari listening, sampai dengan reading, kalau memungkinkan sampai dengan writing ya. So, see you on the next part. Thank you very much for your kind attention. Don't forget to like and subscribe.